Baik, untuk melakukan order hosting dan domain, dan juga untuk publikasi website, kita menggunakan hosting yang aman dan profesional yang biasa digunakan oleh si Amir. Caranya adalah silakan kalian buka si Amir, kemudian turun ke bawah. Nah, di sini ada hosting murah dan berkualitas. Silakan klik tombol ini, klik di dapatkan sekarang. Kemudian kita klik di pemesanan. Terpilih di ini, order hosting dan domain. Di cara pemesanan, silakan klik order hosting dan domain. Nah, ini ada beberapa paket-paket. Tinggal kalian pilih sesuai dengan yang kalian inginkan. Kita buka folder kerja. Di C, exam, HT Docs. Di perpustakaan, kita klik kanan properties. Ukurannya di sini adalah 109 mega. Nah, berarti kita pesan harus 2 kali lipatnya. Berarti 200-an. 218 mega. Nah, kita pilih di sini. Nah, kita pakai yang 256. Nah, kalau kalian mau pakai yang 512, silakan, harganya ini 240.000. Nah, kita pakai yang 256. Nah, kalau kalian pakai 128, ini sebenarnya bisa juga karena ukurannya itu kan seratusan sekian. Tetapi kalau seratusan sekian, saya rasa itu sangat terbatas sekali. Nanti pada saat kita upload gambar, cover, foto-foto, dan seterusnya, nanti dia cepat penuh. Jadi, untuk latihan kita gunakan yang 256. Harganya 120.000, saya klik order. Kemudian saya masukkan nama domainnya. Untuk tugas ini, nama domainnya kita gunakan nama domain, kita pakai NIM. Ini saya pakai NIM saya dulu waktu kuliah S1. Terus depannya saya kasih nama, diikuti perpustakaan. Nama websitenya kita kasih seperti ini. Tetapi kalau jika suatu saat sudah bekerja, nama websitenya ya sesuai dengan permintaan perusahaan. Ini untuk latihan. Perpustakaan. Kemudian di sini saya pilih, ini ada banyak pilihan, silakan kalian pilih. Untuk latihan kita gunakan .my.id. Karena syaratnya itu tidak terlalu banyak. Kalau yang lain kan pasti butuh syarat tertentu. Nih, saya pakai .my.id. Kemudian transfer domain and register lain menggunakan domain yang tidak. Kita langsung pilih cek. Oke, di sini tersedia PHP 06210049 perpustakaan.my.id. Untuk tugasnya nanti, nama domainnya ini harus formatnya seperti ini. Belakangnya perpustakaan, depannya itu adalah NIM masing-masing supaya memudahkan saya saat pemeriksaan. Jadi kalau nama domainnya nama domainnya tidak sesuai dengan format, maka saya abaikan, saya tidak mau periksa. Kemudian kita pilih continue. Oke, ini biayanya 120.000 per tahun ya. Jadi bayarnya dia berlaku selama 1 tahun. Nah, dia lebih murah. Kemudian kita pilih continue lagi. Oke. Kita pilih centang, ini kan gratis, DNS manajemennya gratis, pilih continue. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembayaran. Ini jadinya 170.000, hostingnya 120.000, dan biaya registrasi domain. Biaya registrasi domainnya adalah 50.000. Konfigurasi tambahan layanan domain. Nah, ini. Selama 1 tahun. Hostingnya 120.000.
domainnya ternyata 50.000, total 170 per tahun. Setelah itu rinciannya, kalau kalian klien baru, orang baru, ya silakan kalian daftarkan dulu di sini. Nah, kalau saya sudah pernah menjadi klien, jadi saya hanya tinggal memasukkan email dan password. Setelah itu, saya kasih centang, saya pilih selesai pemesanan. Kita tunggu. Oke, setelah itu tagihannya sudah keluar seperti ini. Nah, di sini belum bayar tanggal jatuh temponya. Kemudian silakan kalian lakukan pembayarannya. Metode pembayaran kalian bisa pilih salah satu. Saran saya kalian bayar pakai virtual account. Kalau virtual account itu dia konfirmasinya biasanya otomatis. Nah, ini. Kalian bisa download bukti bayarnya. Biayanya ini 170.000. Silakan kalian bayar dan mungkin agak mahal. Coba kalian kasih tahu ke orang tua, tunjukkan invoice. Nah, ini supaya orang tuanya bisa percaya. Lalu ini saya pilih, kalian bisa transfer pakai Bank BRI, pakai Bank Mandiri. Lebih bagusnya itu kita pakai virtual. Virtual account BNI biasanya itu dia langsung konfirmasi. Tapi kalau kalian bayarnya melalui bank lokal lainnya itu hati-hati. Karena kita ini kan nanti kirim bukti bayar, bukti transfer. Kalau kalian kirim bukti transfer, kadang kita bayar di ATM itu bukti transfernya tidak keluar, struknya tidak keluar. Nah itu nanti bagaimana konfirmasinya. Saran saya kalian bayar saja lewat agen BRI, itu cari aman, kan pasti ada struknya, atau lewat mobile banking, atau lewat SMS banking, kan pasti ada notifikasinya. Oke, saya pakai akun virtual akun BNI, saya klik, saya tunggu loading, kemudian saya klik di bayar sekarang. Nah, di sini muncul, tadi 170.000, 3.000 itu biaya adminnya. Kemudian saya bayar dengan ini. Tinggal kalian buka aplikasi BRI Mobile, atau silakan how to pay, bagaimana cara pembayarannya, internet banking, ATM bersama, bisa pakai ATM BNI. Nah, saya bayarnya pakai BNI Mobile Banking. Saya buka BNI Mobile Bankingnya. Kemudian di BNI, kalau pakai BNI Mobile Banking, setelah kalian login, kalian pilih transfer. Setelah itu pilih virtual billing, kemudian pilih input baru dan masukkan nomor virtualnya ini 9888669914859108. Kemudian pilih lanjut, maka akan muncul biayanya 173.000 tadi. Kemudian saya lanjut. Oke, bukti transfernya sudah selesai. Sekarang saya cek transaction. Saya sudah melakukan pembayaran, saya cek. Oke, ini masih pending statusnya. Oke. Nah, ini saya sudah melakukan pembayaran dan bukti pembayarannya sudah ada. Kalian bisa memilih pembayaran dengan cara yang lain tadi. Jadi kalau kalian bingung dengan menggunakan virtual account, kalian bisa pakai transfer bayar manual melalui beberapa pilihan pembayar. Pakai OVO bisa, seperti itu. Nah, itu selesai proses pembayarannya. Selanjutnya kita akan masuk ke proses verifikasi, mengirimkan bukti pembayarannya. Ini coba kita cek lagi. Oh, ini error. Nah, tapi saya sudah melakukan pembayaran sebenarnya. Sekarang saya kirim bukti bayarnya dulu ke sini, ke dalam sini.
Oke, setelah saya melakukan pembayaran, saya buka email. Di sini saya gunakan email saya Yahoo. Kalau kalian pakai Gmail ya silakan buka Gmail. Saya klik di sini. Saya langsung klik di kotak masuk. Nah, di sini sudah ada Indosite Billing. Otomatis mereka langsung konfirmasikan kalau kita pakai virtual account begitu. Pembayaran Anda telah kami terima untuk nomor invoice sekian. Statusnya sudah lunas. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berarti langkah untuk verifikasinya sudah selesai. Tinggal kita tunggu hosting dan domain kita diaktifkan oleh si admin. Tetapi kalau kalian belum mendapatkan email seperti ini, jika kalian membayar menggunakan BNI Virtual Account atau kalian membayar menggunakan cara lain, maka kalian harus konfirmasi manual ke adminnya bahwa kalian telah melakukan pembayaran dengan cara kalian klik tulis, kemudian kirim ke sini Indosite Host. Nah, ketik ke billing@indositehost.com atau support. Nah, kita pakai support saja. Dua-dua. Support dan billing indositehost.com. Judul di sini konfirmasi pembayaran hosting dan domain. Kita ketik dear admin, saya sudah melakukan pembayaran hosting dan domain untuk 06210049 perpustakaan.my.id. Mohon bantuan admin untuk segera mengaktifkan hosting dan domain saya. Berikut saya lampirkan bukti transfer dan juga KTP saya. Nah, kita harus melampirkan bukti transfernya. Oke, kita klik di sini, kita pilih lampirkan file dari komputer. Saya pilih di download. Saya kirim bukti transfer dan juga KTP saya. Saya klik open. Oke, bukti transfer dan KTP sudah ada. Kemudian saya klik kirim. Oke, setelah kirim ya kita tinggal menunggu notifikasi dari email notifikasi dari indositehost.com. Oke, setelah menunggu beberapa jam, paling lambat bisa 5-6 jam. Kalau adminnya respon cepat, biasanya paling lambat 2 atau 3 jam. Setelah menunggu, kita cek email. Nah, di email ini sudah ada email yang masuk. Kalian cari di indositehost.com. Nah, ini DA Panel Hosting. Nah, ini yang harus kalian klik. Nah, sekarang ini sudah ada emailnya berisi username dan password. Sekarang kita akan membuka hostingnya. Cara membuka hostingnya yaitu atau coba kita pakai yang ini, direct admin hosting. Klik ini, kita buka di sebelah, Ctrl V, kita enter. Oke, dia sudah jadi seperti ini. Selanjutnya kita masukkan username-nya. Kita letakkan di sini. Kemudian passwordnya kita letakkan di sini. Setelah itu pilih sign in. Oke, kita save. Loginnya sudah berhasil. Di sini kita change, kita pilih yang kita gunakan adalah PHP 7 ya. Nah, kalian pilih versi berapa yang kita gunakan itu. 7.4. Nah, coba kita cek di exam.
Nah, kita gunakan PHP versi 7.4 ya. Kalau 7.4 berarti di bagian sini kita gunakan 7.4 lalu pilih save. Oke, jadi kita harus tentukan versi PHP-nya sudah disimpan. Kita gunakan 7.4. Kemudian kita akan memindahkan folder kerja. Kita memindahkan folder kerja yang ada, kita bukan memindahkan, kita copy di C exam htdocs perpustakaan, kita klik kanan compress to zip. Oke, kita ubah dia ke zip dulu. Oke, perpustakaan 2 zip ya, yang 2 yang ini. Nah, sekarang kita buka di sini file explorernya. Kemudian kita pilih public HTML. Nah, ada folder awal ini kita hapus buang. Oke, setelah itu kita import. Nih, pastikan lokasinya di dalam public HTML ini. Klik di tanda tambah, pilih yang sudah kita, mana tadi? DC exam htdocs yang sudah kita zip. Nih, perpustakaan 2 zip kita open, lalu kita upload. Setelah itu kita klik di centang 2, lalu kita klik di sini dan pilih ekstrak. Pilih ekstrak. Dia di dalam public HTML, lalu pilih ekstrak. Oke, setelah itu kita hapus file zip yang ini, kita hapus. Selesai. Selanjutnya, kita akan membuat, ini filenya kita cek sudah ada semua di dalam yang kita buat. Selanjutnya kita akan membuat database-nya. Kita klik di MySQL database. Kita create new database. Kita kasih nama perpustakaan. Perpustakaan. Oke, kemudian passwordnya kita kasih nama ini. Kita klik ini, atau kalian kasih nama manual tidak apa-apa. Misalkan apa begitu. Ini passwordnya saya buat create otomatis. Passwordnya ini. Kemudian saya pilih create database. So kita copy dulu passwordnya. Oke, kita create database. Nah, database-nya sudah selesai. Yang ini, informasi ini sebaiknya kalian simpan baik-baik. Jadi di foto saja. Ini informasinya saya foto. Atau di chat, saran saya sebaiknya di foto. Oke, kalau sudah, oke, prosesnya selesai. Selanjutnya adalah kita klik di PHP MyAdmin ini. Kemudian ini database-nya sudah ada. Perpustakaan. Selanjutnya kita buka yang di database yang sudah kita buat sebelumnya di localhost. Ini DB perpustakaan. Nah, DB perpustakaan ini kita ekspor. Klik di sini. Lalu pilih ekspor. Pilih go. Oke, dia sudah tersimpan di folder download. Nah, setelah itu kita tutup. Kita kembali ke yang online, database yang online. Lalu kita pilih import. Choose file. Kita pilih yang di download. Nah, ini dari perpustakaan yang sudah kita download. Lalu pilih go.
maka database-nya ini sudah langsung muncul di yang online. Oke, selanjutnya kita kembali ke sini, ke perpustakaan. Kita setting password-passwordnya. Jadi, kita mulai dari admin dulu. Create di mana kita cari yang di create. Kita cek satu-satu dulu. Nah, ini ada konektor kan. Nah, kita double klik di konektor. Kan ini waktu itu kita buatnya terpisah, tapi jadi kita harus cari semua file yang berhubungan dengan konektor. Kalau hanya ada satu lebih bagus. Nah, tapi ini sebelumnya kan kita buat banyak. Jadi kita import. Nah, kita masukkan ini localhost root perpustakaan. Tunggu. Nah, di root ini coba kita cek di yang sudah kita foto tadi di bagian database. Nah, ini database-nya bukan DB perpustakaan, tapi kita ganti dengan perpusta. Cek yang di tadi kalian foto. Perpusta underscore perpustakaan. Oke, kemudian localhost-nya tetap, username-nya localhost, terus ini root-nya ini, username-nya perpusta underscore perpustakaan. Kemudian passwordnya ini AA D68 QOG. Seperti ini saya copy, saya save file dulu. Kalau sudah tersave seperti ini, tutup. Kita klik di delete. Delete ini juga ada. Ctrl V, save, tutup. Kemudian gambar tidak ada di report. V, save file, go, update. Tutup. Kemudian di aset sini, di fungsi, nah seharusnya dia hanya ada satu di sini. Kita terlanjur jadi pilih save file, close. Gambar tidak ada, pengunjung, create, delete, report, update tidak ada. Oke, seperti ini. Setelah kita buat konektor, selesai. Sekarang kita coba testing dulu, apakah sudah bisa atau tidak. Dot 06210049 perpustakaan.my.id. Oke, di sini masih belum bisa perpustakaan. Kita garis miring admin. Oke, file masih di sini masih not found. Oke, di sini dia bilang file tidak diketemukan. Kita cek di sini. Nah, di sini ternyata keliru. Jadi file yang ada di folder perpustakaan, kan di dalam public HTML ada perpustakaan, dan di perpustakaan ini ada file-file. Nah, file-file yang ada di dalam perpustakaan ini harus dikeluarkan. Jadi saya buka. Nah, ini yang ada di dalam perpustakaan. Ada di dalam folder perpustakaan, kita kasih keluar. Kita klik kanan, kita pilih move. Kita pilih move override, kita letakkan langsung di public HTML.
langsung di dalam sini. Kita pilih move. Oke, dia sudah ada di luar. Klik di public HTML. Nah, ini sudah ada di luar kan. Nah, folder perpustakaan ini kan pasti otomatis kosong. Jadi kita back, kita hapus saja folder perpustakaan yang kosong ini. Remove, remove. Oke, sudah ada. Jadi di dalam public HTML langsung isinya memang dia tidak ada di dalam folder perpustakaan lagi. Sekarang coba kita cek. Kita masukkan URL ini. Oke, sudah jadi. Website kita sudah dijalankan secara online. Coba kita cari jenis buku. Terus spasi, kita penelusuran Puspa. Misalkan novel. Nah, ini pendaftaran pengunjung. Coba kita refresh. Misalkan kita cari buku apa nih. Kita masuk admin dulu. Ini kita ganti dengan admin. Garis miring enter. Ini sudah dijalankan secara online. Masukkan email. Apa emailnya? Saya lupa. admin@gmail.com 123456 admin@gmail.com. Kemudian saya login. Nah, ini ada admin, penulis. Ini kita save saja ya. Peminjam semuanya sudah bisa dijalankan secara online. Kalau kita mau download laporan PDF juga sudah bisa. Kalian bisa jalankan secara online. Kemudian untuk buku tadi kita mau testing di bagian depan. Jenis bukunya olahraga ya. Olahraga. Coba kita log out. Kita masuk ke URL-nya. Nah, kita klik judul buku olahraga. Kita penelusuran. Nah, kita ketemu bukunya. Seperti ini, jadi website sudah bisa dijalankan secara online.